pengolahan. Tujuannya pengolahannya apa? Tujuannya ya untuk meningkatkan sinyal to noise ratio ya. Jadi ibarat kalau kita menangkap ikan gitu kan. Nah, apakah semua bagian ikan itu kita makan kan enggak ya? Apalagi yang duri-duri itu enggak ya. Pada umumnya duri-duri enggak ya. Jadi kita bersihkan dulu sisiknya, kita fillet misalkan, kemudian kita lepaskan duri-durinya, kepalanya, insangnya, dan lain-lain, sehingga kita hanya mengkonsumsi daging dari ikan. Nah, sama saja dengan seismik ya. Ini kan data yang terekam itu tidak hanya data, tapi noise atau apa gangguan-gangguan pun terekam di sini. Nah, berarti itu harus kita bersihkan dulu ya. Ada kotoran-kotoran atau noise-noise itu harus kita bersihkan, sehingga benar-benar misalkan data yang kita butuhkan gitu ya. Nah itu, kalau ini nggak dibersihkan maka nanti akan menjadi ambiguitas ya, seolah-olah itu reflektor padahal itu bukan reflektor gitu. Jadi akan menghasilkan interpretasi yang tidak tepat ya atau salah bahkan. Nah ini langkah-langkah processing nanti bisa kalian pelajari ya. Sepertinya kalau langkah-langkah processing itu nanti setelah UTS ya baru kita masuk nanti langkah-langkah processing. Nanti di situ dijelaskan secara detail ya konsep matematisnya seperti apa, kemudian contoh parameternya seperti apa, nanti before afternya seperti apa gitu. Jadi sebelum dilakukan step itu dengan setelah dilakukan step itu nanti ada perbedaannya di mana gitu. Jadi nanti kalian lebih paham ya, diharapkan lebih paham banget mengenai kualitas data seismik ya. Oke, nah ini contoh ya, ini contoh data yang masih bersifat BruStack ya, BruStack itu masih stack kasar. Nah ini sepintas memang sudah terlihat bentuk struktur lapisan buminya, sepintas sudah terlihat. Cuman kan tidak rasional kalau ada yang seperti ini ya, seperti yang terpotong-potong ini, silang-silang. Nah ini efek dari difraksi ya. Nah efek dari difraksi kemudian dilakukan migrasi, maka efek difraksinya hilang. Nah ini baru bisa merepresentasikan bentuk struktur lapisan buminya seperti ini. Ini belum ini ya, belum lengkap. Oke, kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya yaitu mengenai akuisisi di darat ya. Kan tadi seismik dari mulai source sama receivernya itu ada dua jenis ya, yang peruntukannya berbeda gitu kan. Ada yang untuk akuisisi darat, misalkan source-nya itu ada akuisisi untuk di darat, yaitu dinamit, tadi ada vibroseis, kemudian untuk yang di marine itu ada airgun gitu ya. Kemudian untuk receivernya di darat ada geofone, kemudian di marine itu ada yang namanya receiver. Nah nanti kita pelajari untuk masing-masing akuisisi ya. Sebentar ya. Oke. Share screen. Ya, oke, kita mulai ya.
Sebentar. Oke. Ya, kita masuk ke akuisisi seismik di darat ya. Nah, ini pendahuluan. Jadi sistem pengukuran gelombang seismik baik itu di darat maupun di air pada dasarnya membutuhkan 3 komponen utama ya, yaitu sumber gelombang seismiknya atau kita sebut sebagai seismic source, kemudian penerima gelombang seismiknya atau kita sebut receiver, kemudian yang berikutnya ada registration unit. Jadi registration unit itu apa namanya, semacam alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau rekaman yang berasal dari receiver ya. Nah, kemudian kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu tentang seismic source atau sumber dari gelombang seismik. Definisinya itu merupakan suatu apa namanya, suatu energi yang muncul secara tiba-tiba ya. Jadi ada energi yang dia bukan muncul tiba-tiba sih, maksudnya energi yang mengalami peningkatan secara tiba-tiba, energi elastik yang mengalami peningkatan secara tiba-tiba. Nah, itu yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan secara cepat juga di situ ya. Nah, peningkatan secara cepat itu dia berada di suatu area yang dibatasi oleh medium tertentu ya. Disebutnya di sini surrounding medium ya. Kemudian dia berada di salah satu area yang terlokalisir ya. Nah, maksudnya apa sih ini tuh? Maksudnya adalah ini, lubang ini ya. Jadi lubang ini diberi dinamit, kemudian dinamit itu kan menghasilkan tekanan yang besar ya ketika dia diledakkan. Nah, sehingga ada energi elastis yang tiba-tiba naik gitu. Energi elastis yang naik itu apa ya? Maksudnya dinding-dinding ini ya, dinding-dinding dari lubang bornya ini ketika dinamitnya diledakkan. Oke, nah kemudian berikutnya most seismic sources. Nah, pada umumnya source dari gelombang seismik ini apa namanya yang sering digunakan itu adalah source dari gelombang seismik yang menghasilkan gelombang P ya, gelombang P. Nah, kenapa yang dipakai adalah gelombang P ya karena dia mudah dihasilkan, kemudian mudah direkam juga ya. Sebenarnya sesuai konsep yang di awal tadi kan bahwa gelombang P ketika dia muncul, kemudian dia melewati bidang batas gitu ya. Berarti ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Nah, yang dipantulkan maupun ditransmisikan itu kan dua-duanya menghasilkan gelombang S ya. Jadi yang atas yang dipantulkan ada P dan ada S, yang ditransmisikan juga ada yang P, ada yang S ya. Cuman yang sering dimanfaatkan itu adalah gelombang P-nya ya karena secara pengolahan maupun secara perekaman dia lebih mudah ya, lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah ya karena dari geofonnya saja atau dari receivernya saja kan cukup menggunakan satu komponen ya kalau yang kita ingin menangkap gelombang P ya. Tapi kalau kita ingin menangkap gelombang S maka kita harus punya geofon 3 komponen. Ya 3 komponen otomatis dari segi cost pasti lebih mahal ya. Itu. Terus kemudian selain dari segi cost dari segi pengolahan ya, mengolah gelombang S itu P ya. Nah, di situ kan ada yang namanya konversi ya dari gelombang P ke gelombang S.
kemudian kita harus melakukan suatu inversi lagi dari persamaan FiO dan lain-lain. Sedangkan kalau gelombang P itu kita tidak perlu melakukan konversi ya. Itu. Kenapa dilakukan konversi ya? Karena awalnya bukan gelombang P ya. Dari source itu kan kita memiliki sumber gelombang P, tapi begitu mengenai bidang batas, maka baru terurai menjadi gelombang P dan gelombang S. Maka di situ harus ada proses konversi ya. Konversinya dengan apa ya? Dengan persamaan yang tadi ya, persamaan Zooprit tadi itu ya. Oke, kemudian apa sih keuntungan yang diperoleh dari akuisisi di darat ya? Nah, akuisisi di darat itu dia memungkinkan kita memiliki spektrum frekuensi yang lebih lebar ya. Nah, spektrum frekuensi yang lebih lebar itu otomatis berkaitan dengan resolusi ya, resolusi gelombang. Jadi kalau kalian pasti pernah ya mempelajari tentang fast Fourier transform, kalian bisa lihat tuh, kalau yang gelombangnya lebar ya, di dalam domain waktunya lebar, pasti di dalam domain frekuensinya dia sempit ya, berbentuk kurva Gaussian tapi dia sempit atau kecil ya. Tapi kalau gelombang seismiknya itu di dalam domain waktu dia sempit atau spike ya, gelombangnya berupa sesuatu yang bersifat tajam atau spike gitu, maka ketika dia ditranspos ke dalam domain frekuensi, maka spektrum frekuensinya dia lebih lebar ya. Jadi saling berkebalikan ya. Itu. Kemudian di darat itu energinya cukup ya untuk sampai penetrasi atau kedalaman yang lebih dalam. Kemudian relatif bisa diulang kalau kita melakukan survei seismik di darat. Kemudian dari segi safety itu aman ya, baik lingkungan maupun personel karena source-nya kita tanam ya di bawah permukaan. Minimal cost juga, kemudian minimal coherent noise. Jadi multiple dari gelombang seismiknya ini sangat jarang ya ditemui di gelombang seismik. Di hasil rekamannya, dia lebih banyaknya ke noise yang bersifat incoherent ya. Nah, jadi sebenarnya memang belum dipelajari ya, cuman nggak apa-apa saya jelaskan di sini. Noise itu ada dua jenis ya. Yang pertama noise incoherent dan yang kedua adalah noise coherent. Kenapa dikatakan incoherent dan coherent? Karena itu berkaitan gelombang seismik primer atau gelombang seismik yang akan kita gunakan untuk melihat kondisi bawah permukaan. Jadi kalau kita mau menggunakan gelombang seismik pantul atau refleksi, maka noise coherent itu adalah noise yang bentuknya itu mirip seperti gelombang seismik pantul ya. Itu jadi dikatakan koheren karena dari segi frekuensi dan bentuk itu mirip seperti gelombang yang primernya atau yang pokoknya. Nah, dikatakan incoherent ya karena dia dari segi frekuensi itu tidak sama dengan frekuensi gelombang pokok atau primary wave-nya ya. Itu misalkan kita mau menggunakan atau memanfaatkan konsep seismik refleksi. Nah, noise incoherent itu adalah noise yang frekuensinya tidak sama dengan gelombang seismik pantul yang primernya atau yang pokoknya. Itu disebut sebagai incoherent ya. Nah, di darat ini noise incoherentnya itu minim sekali. Tapi dia dominannya di noise incoherent ya, incoherent. Kemudian tapi permasalahannya di sini adalah energi yang ditransmisikan itu justru banyak mengandung konten dari frekuensi yang rendah ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti inilah ya, biar lebih ada bayangan. Tadi ya mengenai broadest possible frekuensi spektrum itu saya gambarkan seperti ini ya. Kalau saya punya sinyal kurang bagus gambarnya.
Nah ini ya, ini untuk menjelaskan tadi spektrum frekuensi yang lebar ya. Nah spektrum frekuensi yang lebar itu seperti ini. Jadi ini sumbu Y-nya adalah sumbu amplitude, sumbu X-nya adalah frekuensi ya, sama dengan yang di bawahnya juga. Nah kalau amplitude versus frekuensinya dia lebar, maka ketika dilakukan Fourier transform ya, transformasi Fourier, maka bentuk gelombang seismiknya adalah seperti ini. Dia spike ya, spike. Nah, bentuk spike yang seperti ini berarti dia memiliki resolusi yang baik ya. Nah, kalau spektrum frekuensinya dia sempit ya seperti yang di bawah ini ya, dia di domain frekuensinya dia sempit. Justru kebalikannya di domain time dia menjadi loyo ya, kendor ya, jadi melebar ini. Nah, ini secara resolusi kurang bagus ya untuk mencitrakan bawah permukaan. Nah, maka di sini akuisisi darat ini memiliki keuntungan yaitu ini ya, spektrum frekuensi yang lebar, berarti kualitas sinyalnya, resolusinya lebih tinggi. Kemudian minimum coherent noise. Kemudian ini ya, energi yang dihasilkan itu banyak didominasi oleh konten frekuensi rendah. Berarti di sini yang dominannya di sini frekuensi rendah. Walaupun dia lebar, tapi dia banyak didominasi oleh konten frekuensi rendah. Berarti yang di sini yang menjadi amplitudo dominan ya pada frekuensi rendah. Sehingga di sini perlu adanya kompromi atau ya semacam mempertimbangkan itu tidak hanya source-nya ya, tapi kita harus mempertimbangkan antara kedalaman, penetrasi, dan resolusi. Jadi makin penetrasinya makin dalam itu biasanya berkebalikan dengan resolusi ya. Resolusinya makin kecil gitu ya. Tapi penetrasinya makin rendah, maka resolusinya makin bagus ya. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan dua faktor ini yaitu target, berarti ya target sama resolusi. Jadi kalau kita mau punya target yang sesuai ya berarti kita harus mempertimbangkan resolusinya ya. Nah, resolusi nanti berkaitan dengan energi yang digunakan untuk meledakkan si sumbernya ini. Gitu. Oke, ini mengenai seismic source ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika melewati suatu medium yang tersaturasi gas, maka dia kandungan atau konten frekuensi tingginya itu hilang atau bukan hilang, berkurang ya. Dia banyak didominasi oleh lower frekuensi konten ya. Jadi didominasi oleh frekuensi yang rendah gitu. Nah, kalau dia tidak melewati medium yang tidak tersaturasi oleh fluida, maka kurvanya untuk frekuensi tingginya dia masih memiliki amplitude yang cukup besar ya. Nah, ini yang warna ungu ya, warna ungu. Kalau yang hijau ini kan dia meluruh ya. Dia teratenuasi gitu kan. Kalau yang warna ungu dia tidak, dia lebih tinggi. Terus puncaknya juga beda ya. Yang ungu dia agak geser ke kanan, kalau yang hijau dia puncaknya agak ke sebelah kiri. Berarti dia konten lower frekuensi konten ya. Jadi kontennya lebih didominasi oleh frekuensi rendah. Nah, ini perlu adanya ini ya. Pertimbangan mengenai target dan resolusi. Oke, kemudian seismic source dan receiver ya. Source itu ada berbagai macam. Ini kalau di darat ya, yang sifatnya impact itu ada palu, weight drop ya, atau drop weight, kemudian accelerated weight. Kemudian ini sama lah ya, intinya menjatuhkan benda ke permukaan ya, sehingga di situ bisa menghasilkan gelombang seismik ya. Kemudian impulsif. Nah, impulsif itu yang sifatnya tiba-tiba ya. Nah, di sini contohnya dinamit gitu ya, ada airgun, shotgun, detonating cord. Ini detonating cord itu kabel ketika kita mau menggunakan beberapa dinamit ya. Kemudian ada borehole sparker. Borehole sparker itu semacam peledak tapi dia kekuatannya di bawah dinamit ya. Dia untuk survei-survei dangkal dia tuh. Sama dia dimasukin ke lubang bor kemudian diledakkan ya. Kemudian di air itu ada airgun ya, sama. Ini prinsipnya sama ya, dia menggunakan tekanan gas yang tinggi kemudian dirilis secara tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang seismik.
Kemudian ada vibrator atau vibroseis ya, itu di darat juga ada vibroseis, kalau di laut ada juga, cuman beda nama saja ya, multipulse atau geochip ya. Jadi ini prinsipnya sama, dia menghasilkan getaran dalam selang waktu tertentu ya, misalkan dalam selang waktu 6 detik, 7 detik, atau 10 detik ya gitu. Tergantung target ya, kalau targetnya vibrator ini untuk keperluan apa namanya, penelitian kerak bumi yang targetnya dalam, ya berarti dia durasi apa namanya, durasi getarannya itu bisa selama 45 menit ya, lama berarti dia ya, selama 45 menit. Itu kalau targetnya kerak ya, tapi kalau targetnya hanya oil and gas gitu ya, ya dia biasanya pada rentang 7 sampai 8 detik ya si vibroseisnya. Penerimanya, nah penerima di sini ada geofone, ada atau accelerometer, kemudian kalau di air itu ada hydrophone. Ini pada prinsipnya sama ya, untuk menerima atau untuk merekam gelombang yang tiba di permukaan ya, geofone maupun hidrofone. Cuma bedanya geofone itu disimpannya di darat, kalau hidrofone dia disimpannya di air. Kemudian kalau geofone dia prinsip kerjanya menggunakan pegas ya, pegas yang berosilasi ketika surface-nya atau permukaan tanahnya berosilasi. Kemudian kalau hidrofone dia memanfaatkan perubahan tekanan bulk ya, tekanan air. Jadi perubahan tekanan air itu mengindikasikan adanya gelombang P yang tiba di permukaan air tersebut gitu ya. Nah ini hidrofone. Jadi ini ada sensornya berupa sensor tekanan. Oke, ini rentang frekuensi ya, dari mulai earthquake atau gempa bumi sampai source-source yang kita gunakan untuk akuisisi dengan target dangkal. Nah, ini kalau earthquake dia frekuensinya paling rendah ya, tapi dia energinya tinggi. Dalam hal ini berarti amplitudonya tinggi ya. Tapi kalau ke sini frekuensinya tinggi tapi amplitudonya rendah ya, tidak terlalu tinggi. Ya ini ada airgun, ada sparker yang tadi dijelaskan ini ya. Nah ini. Kemudian ada sumber yang digunakan pada saat kita akuisisi di darat ya. Nah, ada yang di sini yang sifatnya ledakan ya, eksplosif. Nah, kalau yang sifatnya eksplosif ini dia prinsip kerjanya berdasarkan reaksi kimia ya. Berdasarkan reaksi kimia, kemudian dia akan menghasilkan suatu pulsa tekanan yang tiba-tiba bertambah gitu ya. Jadi kalau kita plot dalam bentuk kurva ya, tekanan versus time, maka hasil kurvanya berupa kurva yang sangat steep atau tajam ya. Kenapa dikatakan steep? Ya karena dia naik secara tiba-tiba tekanannya itu ya. Terhadap waktu dia naik secara tiba-tiba. Kemudian jenis-jenisnya ada shotgun, rifle, blasting cap. Bom atau bom nuklir bisa ya, ledakan nuklir bisa. Kemudian untuk surface ya, di mana source-nya itu bekerja secara mekanik, itu ada wave drop, ada piezoelectric borehole source ya. Ini sama kayak bentar ya. Ini weight drop, hammer, ini intinya dia punya beban yang dijatuhkan ke permukaan ya. Punya beban yang dijatuhkan ke permukaan sehingga dia menghasilkan gelombang ya. Kemudian ada piezoelectric borehole source, ini mirip ini ya. Mirip air gun ya. Jadi dia menghasilkan tekanan yang tiba-tiba. Kemudian dari tekanan yang besar itu tiba-tiba dilepaskan. Jadi itu akan menghasilkan sumber gelombang ya. Nah, cuman bedanya apa dengan airgun? Kalau airgun itu disimpannya di air ketika diakuisisi, kalau piezoelectric borehole source ini dia disimpannya di apa namanya, di lubang bor ya. Biasanya mungkin untuk kepentingan vertical seismic profiling gitu. Jadi dia prinsip kerjanya seperti airgun, tapi dia akan menekan dinding-dinding lubang bor untuk menghasilkan gelombang. Ya. itu prinsip kerja dari piezoelectric borehole source. Ya. Kemudian continue signal. Nah, ini sumber gelombang yang menghasilkan sinyal secara kontinu ya. Nah, itu vibroseis ya, dia ini frekuensinya mulai dari 10 sampai 300. Jadi selama
7 atau 8 detik itu si source-nya menghasilkan gelombang dengan rentang frekuensi 10 sampai 300 Hz. Nah, ini yang disebut sebagai chip ya, chip signal. Jadi chip signal itu adalah signal yang frekuensinya berubah secara kontinu ya. Oke, kemudian ada mini sosi. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kalian apa namanya? Melihat orang lagi ngerasin aspal itu di pinggir jalan, nah pakai ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber gelombang ya. Tuh, kemudian drill bit ya, sparker ya, semuanya ini ledakan ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya, surface energy source. Nah, ini yang atas bed drop ya. Jadi ini ada tiangnya gitu kan, kemudian bebannya dijatuhkan dari atas ke bawah ya. Nah, ini alatnya bisa ditarik oleh mobil ya, atau memang dipasang di sebuah kendaraan tertentu yang memang didesain si kendaraan ini bisa masuk ke area-area yang susah ya medannya ya. Kemudian ada dynosize. Dynosize ini ya dinamit ya, dinamit. Dia reaksi kimia dengan oksigen dan propan, kemudian dia bisa meledak. Kemudian ada juga yang sistemnya dia tidak didetonasi, dia otomatis meledak sendiri ya, dengan tentang waktu tertentu dia meledak sendiri. Nah, ini ada yang disebut sebagai self disarming ya. Jadi dinamit ini kan biasanya kita ledakan itu menggunakan detonator ya, atau tadi arus listrik yang dilewatkan ke dinamit ini. Nah, ada dinamit yang tidak perlu digunakan detonator, tapi dia bisa meledak ketika kita tunggu selama berapa satu satuan waktu ya, berapa detik itu kita tunggu dia meledak sendiri. Nah, itu salah satu jenis dinamit ya. Kenapa ada yang sifatnya self disarming? Karena kalau yang detonator itu biasanya kadang macet gitu ya. Macetnya itu apa? Ketika dialiri listrik dia belum tentu meledak gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita mau akuisisi seismik, itu dinamit yang dikeluarkan dari gudang dinamit itu tidak boleh kembalikan. Jadi misalkan kalian survei seismik nih, butuh dinamit misalkan untuk surveinya sebesar 10 kilo ya, di mana setiap tabungnya ini beratnya setengah kilo gitu. Kalian butuh 10 kilo. Kemudian setelah kalian survei, kalian menemukan dinamit yang tidak meledak gitu ya. Kemudian kalian ambil, terus dikembalikan ke gudang dinamit, itu nggak boleh. Jadi barang yang sudah keluar bagaimanapun caranya itu harus meledak ya. Itu aturan di apa namanya di peledakan dinamit ya. Karena dulu saya pernah mengikuti akuisisi tomografi seismik ya di PT Batubara Bukit Asam. Kita di situ tujuannya tomografi seismik untuk melihat cadangan batu bara yang ada di situ ya. Nah, cadangan batu bara yang ada di situ itu kita lakukan survei seismik di mana source-nya menggunakan ini ya, dinamit. Nah, pada saat itu ada dinamit yang sudah dilakukan detonasi dia tidak meledak ya. Nah, itu blasterman-nya bingung itu di situ. Jadi dia harus ngakali sedemikian rupa, pokoknya dia harus diledakkan. Jadi ketika kita sudah berpindah posisi source ya, ada sebagian blasterman masih ngurusin itu gitu. Jadi tetap harus diledakkan. Makanya di situ saya baru tahu, oh iya ternyata apa namanya dinamit itu ketika sudah keluar dari gudangnya nggak boleh dikembalikan gitu. Jadi oh ini sisa sekian, balik lagi masuk gudang nggak boleh ya itu ya. Itu aturannya seperti itu. Dan tidak mudah untuk mengusulkan dinamit di zaman sekarang ya, kecuali didampingi oleh pihak-pihak berwenang ya. Karena ini berbahaya, ini bisa kalau kita ketemu dengan orang yang salah ini bisa dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang nggak baik ya. Jadi mulai dari akuisisi itu kita selalu dikawal oleh polisi ya di sini. Oke, kemudian nah ini sifat ledakan dari dinamit ya. Dia memiliki impuls yang sifatnya bersih ya, karena dia kan resolusinya tinggi. Kemudian dia harus dimasukkan dalam lubang bor sedalam 10 sampai 20 feet ya, seperti yang saya katakan tadi.
Nah, ini kontennya atau isinya dari dinamit itu merupakan unsur-unsur kimia ya. Ada gelatin, ada amonium nitrat, ada pentolite dan lain-lain ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam suatu tabung dengan diameter 5 cm. Kemudian dinamit ini sudah sangat banyak digunakan ya, sekitar 40% survei seismik itu menggunakan dinamit ya. Not really repeatable. Maksudnya di sini tidak terlalu mudah untuk diulang ya. Maksudnya ya karena itu tadi ya, ini merupakan bahan yang berbahaya gitu ya. Jadi diusahakan ketika akuisisi itu dia harus benar-benar terekam dengan baik gitu ya. Karena ini masalah perizinan sebenarnya. Jadi not really repeatable itu. Kemudian, nah ini yang lainnya bisa dibaca ya. Ini penggunaannya untuk shallow application ya, dangkal. Maksudnya apa ya? Maksudnya dangkal itu dalam arti untuk survei-survei sumber daya alam ya, kayak untuk mineral misalkan atau untuk oil and gas. Ini bukan untuk target kerak bumi mantel bukan ya. Nah, kemudian high energy itu maksudnya dia memiliki energi yang cukup sampai target tertentu dari eksplorasi sumber daya alam ya. High energy di sini bukan berarti high energy dia bisa sampai penetrasi dalam ya. Misalkan sampai inti bumi, kerak bumi enggak gitu ya. Ini high energy dalam arti cukup untuk target yang shallow ya. Kemudian ini setiap aplikasinya jumlah dari dinamit bisa dipertimbangkan. Artinya ya kita lihat kondisi areanya ya. Kalau areanya misalkan didominasi oleh batuan yang keras, ya kita cukup menggunakan dinamit dengan bobot yang lebih rendah ya. Tapi kalau areanya itu didominasi oleh batuan lapuk, ya biasanya kita butuh berat atau bobot dinamit yang lebih tinggi. Artinya bobot dinamit ini mempengaruhi energi yang dihasilkan ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti dodol ini, lontong ya, seperti lontong. Nah, dia bisa diparalel ya. Jadi misalkan daerah situ butuh energi yang lebih tinggi ya, berarti kita pakainya dua tabung ya, 2 tabung atau 3 tabung. Itu sesuai kondisi litologi di area akuisisi. Sebentar ya, ini ada promotor saya WA ke saya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa kriteria yang digunakan pada saat kita akan memilih suatu ledakan ya, suatu eksplosif ya. Maksudnya yang kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau menggunakan metode ledakan ketika akuisisi data gelombang seismik ya. Yaitu yang pertama adalah densitas ya. Densitas itu
kita melihat di area situ kira-kira batuannya padat atau tidak gitu ya. Kalau batuannya padat berarti di situ kita akan menggunakan lubang bor yang tidak terlalu dalam ya. Cukup kedalaman yang lebih dangkal, misalkan tadi kan dari 10 sampai 20 feet ya, cukup kita menggunakan 10 feet gitu untuk menanam dari dinamitnya ya. Itu cara melihat apa namanya hubungan densitas dari litologi di area akuisisi terhadap apa namanya lubang bornya ya, kedalaman lubang bor. Kemudian nah ini ya makin tinggi densitas tempat area surveinya, maka energi yang dihasilkan pada saat kita meledakkan sesuatu di situ itu akan menghasilkan energi yang cukup ya, atau dia memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, densitas yang dikatakan cukup itu berkisar antara 1,2 sampai 1,8 gram per cc ya. Kemudian velocity. Nah, velocity ini sebenarnya masih berhubungan dengan densitas ya. Kalau kerapatan benda makin tinggi kan berarti velocity atau apa cepat rambat gelombang di medium tersebut juga makin tinggi ya. Jadi berkaitan. Jadi kalau density-nya tinggi, velocity-nya juga tinggi gitu ya. Nah, ini kisaran 6 sampai 8 km per second. Kemudian ground velocity-nya yang aman itu 5 cm per detik. Jadi ground velocity itu maksudnya adalah kecepatan osilasi dari medium tanahnya ya. Ketika gelombang itu merambat ya, maka medium yang dirambati oleh gelombang tersebut dia akan mengalami osilasi ya. Kan kalian sudah pernah belajar konsep gelombang di TPB ya. Bahwa ketika gelombang merambat, yang merambat itu adalah getarannya, bukan partikelnya ikut merambat, tapi getarannya merambat. Dan media yang dilewati oleh getaran yang merambat itu dia akan bergerak secara osilasi ya. Nah, kecepatan maksimum atau kecepatan osilasi yang aman itu dinilai 5 cm per second. Ini aman untuk struktur atau bangunan-bangunan di sekitar area akuisisi. Kemudian detonation pressure. Jadi ini tekanan yang dihasilkan oleh dinamit ya ketika dia mulai diledakkan. Nah, tekanan yang cukup itu berapa? Yaitu sebesar 2 sampai 4 gigapascal ya. Itu tekanan yang cukup. Kalau di bawah ini maka energi yang direkam oleh geofon itu masih kurang ya. Jadi ini tekanan yang cukup dihasilkan oleh bahan peledak ya atau dinamitnya ketika diledakkan agar menghasilkan energi gelombang seismik ya. Karena dari tekanan segini tuh paling 5%-nya ya yang diterima oleh geofon karena banyak terjadi atenuasi ya di situ. Nah, ini self disarming tadi ya. Jadi yang dinamit yang tidak meledak itu tidak tidak boleh ditinggalkan karena itu bisa menjadi bencana ya. Kalau suatu saat tiba-tiba misalkan dia tidak meledak tapi kita simpan di situ terus tiba-tiba ada arus listrik di daerah situ, maka itu bisa tiba-tiba meledak juga ya. Nah, makanya harus mau nggak mau harus diledakkan. Nah, metode yang tepat biasanya akuisisi itu menggunakan dinamit yang dia punya kemampuan self disarming ya atau dia bisa meledakkan tanpa menggunakan detonator ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini kaitannya jari-jari lubang bor terhadap jenis litologi dan berat dinamit yang digunakan. Ya. Kalau litologinya makin keras, maka jari-jarinya atau radiusnya dia makin kecil ya, radius dari lubang bornya. Tapi kalau batuannya makin lembek, maka radius dari lubang bornya makin besar ya. Nah, ini makanya di sini ada nilai konstanta ya, yang disebut sebagai konstanta B ya. Nah, granit 0,46, kemudian chalk itu 0,6, limestone kan keras ya di granit, makanya dia di rentang 0,3 sampai 1. Nah, yang satu ini berarti dia limestone yang soft ya, atau limestone yang sudah mengalami pelapukan. Kemudian ada soft sandstone, nah dia lebih besar lagi ya 1,3. Clay itu kan lebih soft lagi, dia 1,3 juga sama. Ya. Jadi makin soft batuannya maka jari-jari atau radius dari lubang bornya makin kecil ya. Radius
Maksudnya radius lubang bor untuk menyimpan atau menanam dinamit tadi ya, untuk charging ya tadi. Itu yang dimaksud radius di sini atau jari-jari. Nah, kemudian W itu berat dari si dinamitnya. Makin banyak kita pakai dinamit, maka ya lubang bornya itu diameter jari-jarinya makin besar. Makanya di sini rumusnya R sama dengan B dikali W ya, pangkat sepertiga ya. W-nya dalam satuan lbs, kemudian jari-jari lubang bornya itu dalam satuan feet ya. Kemudian impuls atau frekuensi yang dihasilkan dari dinamit ya. Makin besar bobot dinamitnya, maka frekuensi yang dihasilkan itu makin turun ya. Berarti dia akan menghasilkan kualitas sinyal yang kurang baik ya resolusinya gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan juga ya si bobot dinamit. Bukan berarti dinamitnya makin tinggi terus akhirnya wah ini seismiknya makin bagus, enggak ya. Dia energinya memang makin besar gitu ya, penetrasinya makin dalam. Cuman kualitas dari resolusinya dia makin berkurang karena frekuensinya decrease ya, frekuensinya turun. Next, kemudian energi ya, energi yang dihasilkan dinamit. Nah ini yang tadi saya katakan, dari energi yang tekanan yang dihasilkan ini 2 sampai 4 gigapascal itu ternyata yang dijadikan energi itu hanya 4%-nya ya, 4%, 9%. Nah, ini tergantung litologinya. Litologinya makin keras ya, berarti yang di convert ke energi gelombang seismiknya makin besar ya. Misalkan granit nih, kan dia keras ya. Itu bisa sampai 10 sampai 20%. Tapi kalau clay yang mediumnya yang berupa soft ya, soft sandstone, nah itu dia paling di sini 4%, 9% gitu ya. Ini yang energi dinamit yang dikonversi ke energi gelombang seismik ya. Jadi yang tadinya tinggi hanya 4%-nya yang merambat nih, yang jadi gelombang seismik. Kemudian absorpsi dari mediumnya ya. Jadi kalau untuk jarak 3 meter itu yang dihasilkan sudah meluruh, tinggal 2,5%-nya dari energi dinamit. Apalagi jarak 30 meter ya, itu makin kecil lagi, yaitu 0,5%. Next, kemudian efek dari kedalaman ya. Nah ini hanya ini saja ya. Kalau kita bikin lubang bor yang akan kita tanam dinamit, ketika kita menemukan sumber air ya, kalau bisa kita nyimpan dinamitnya di bawah sumber airnya gitu. Makanya di sini if water table is shallow, maka place the shot below it. Jadi di bawahnya si water table ya. Kemudian makin dalam itu energi gelombang seismiknya makin tinggi karena kan biasanya suatu lapisan tuh kalau kita bikin lubang bor gitu ya, itu makin ke dalam kan makin padat ya. Kalau kita lihat suatu lapisan di atasnya memang mungkin dia lapuk ya, lapuk. Tapi ketika kita lihat di dalam lubang bor makin ke dalam, maka dia makin ke dalam dia si lapisan tanahnya dia makin kompak ya, makanya dia makin keras. Makanya di sini disebutkan energi seismiknya makin bertambah ketika kedalaman shotnya itu makin dalam gitu ya, shot depth-nya makin decrease gitu ya, makin ke bawah gitu. Kemudian ini muncul adanya ground roll ya, ground roll itu pasti ada setiap akuisisi gelombang seismik dan itu bisa diatenuasi ya. Oh sorry. Di sini shot depth-nya decrease ya, berarti ini dangkal ya, makin dangkal justru akan menghasilkan gelombang seismik dengan energi yang tinggi ya, yang tinggi. Makin ke dalam ya berarti makin banyak terserap oleh lapisan yang bersifat kompak ya, sehingga energi gelombangnya juga akan menurun di sini. Oke, nah kemudian ini mekanisme dari ledakan ya. Jadi yang pertama itu dibangkitkan atau didetonasi sehingga di sini mulai meledak. Di dinamitnya itu dipasang semacam geofon ya atau trigger. Itu tujuannya untuk mencatat pada saat T mulai menghitung ya. Jadi T sama dengan 0, perekamannya mulai dihitung itu start time ya. Itu harus dikasih
trigger ya di sekitar apa namanya, di sekitar titik ledaknya gitu. Kemudian di sini ketika diledakkan itu si dinamit itu akan menghasilkan gas, di mana gas itu punya kerapatan yang hampir sama dengan densitas dari medium di sekitar dinamitnya gitu. Sehingga dia bisa menghasilkan tekanan beberapa gigapascal ya ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia meledak gitu ya, ini dinding-dinding di sekitar dinamit ini ambrol ya, ambrol. Karena apa? Karena tekanan yang dihasilkan tuh melebihi dari kekuatan material di sekitar lubang bor ini. Ya, kemudian apa namanya, pada jarak tertentu ya, kita masuk ke stage 3. Pada jarak tertentu setelah melewati zona ini ada zona yang keras ya, yang ambrol, kemudian masuk ke zona plastik, baru masuk ke zona elastik. Nah, zona elastik ini baru ada muncul gelombang seismik ya, seismik wave-nya baru ada di elastic zone-nya ini. Gitu. Ya ini tahu kan ya bedanya elastik dan plastik ya. Jadi plastik itu ketika mengalami deformasi dia tidak berubah ke bentuk awal, tapi kalau elastik dia ketika mengalami deformasi dia kembali ke bentuk awalnya. Makanya dia bisa menghantarkan gelombang ya. Gelombang bisa merambat di medium elastik. Oke, kemudian nah ini standar ini aja ya, jarak aman ya, jarak aman ketika kita melakukan akuisisi. Jadi ketika ada pipa, jaraknya kalau bisa 60 meter dari pipa, dari kabel telepon itu 12 meter, dari rel kereta api 30 meter gitu ya. Ini hanya jarak saja, jarak aman lah ya. Kemudian, nah ini batas ground velocity-nya ya, yang aman itu sebesar 5 cm per second. Nah, ini berkaitan dengan energi yang dihasilkan dari dinamit ya. Masanya makin tinggi, maka energi yang dihasilkannya makin tinggi gitu ya. Maka jarak amannya itu bisa kita tulis ini X sama dengan 23 dikali M dikali sepertiga, ini satuannya meter ya. M itu adalah massa dari dinamitnya. Jadi ini rumus ini untuk mencari ini ya. Mencari jarak aman ya. Masanya makin tinggi, massa dinamit yang dipakainya makin besar ya, berarti jarak dari fasilitas umumnya itu harus semakin besar juga ya. Nah, ini berkaitan dengan bobot dari dinamit yang digunakan dengan jarak aman. Oke, kemudian nah ini fibrosize ya. Fibrosize itu tadi dia menghasilkan swap signal atau chip signal ya. Nah, dia dinyalakan selama 7 sampai 30 second tergantung target yang kita inginkan ya. Nah, kalau targetnya sampai survei dalam gitu ya, targetnya seperti mantel gitu ya, kerak itu maka durasi sinyalnya bisa selama 40 menit ya, selama 40 menit. Nah, ini ada dua jenis tipikal frekuensi dari sinyal yang dibangkitkan oleh fibrosize. Dari mulai frekuensi rendah ke frekuensi tinggi itu disebutnya upsweep, kemudian dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah itu disebutnya downsweep ya. Kemudian dia aman ya buat lingkungan karena dia hanya menggetarkan beberapa titik ya. Di titik tertentu dia kasih getaran dan getarannya itu bisa diulang-ulang gitu ya, makanya dia aman. Kemudian di sini ketika kita akuisisi dengan menggunakan fibrosize itu dibutuhkan area yang tidak terlalu banyak noise. Ya. Nah ini, jadi ada kelebihan, ada kekurangan ya di sini. Kemudian, nah ini bisa digunakan grup dari fibrosize-nya. Jadi fibrosize itu kan alatnya seperti ini ya. Nah ini, nah grup fibrosize itu ketika yang ininya itu lebih dari satu kayak gini nih. Nah ini bisa kita gunakan secara bersamaan. Nah, itu disebutnya sebagai group of vibrator ya. Nah, kemudian gelombang S juga bisa dihasilkan oleh fibrosize ini, cuma di sini mode getarnya saja yang dirubah ya. Kalau gelombang P berarti mode getarnya arah vertikal gitu kan. Kalau shear wave dihasilkan oleh fibrosize itu dengan cara arah getarnya berarti arah horizontal atau sejajar permukaan ya. Itu hanya mode getarnya saja yang dirubah. Oke, nah ini alatnya ya, source yang berupa vibrator itu seperti ini.
Kemudian dia menghasilkan chip signal ya, atau swab ya, swab signal. Nah, bentuknya seperti apa sih? Swab itu bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi tadi dia disebutkan bahwa chip signal itu ada yang bersifat upswap ya, dari frekuensi rendah ke tinggi, ada yang bersifat downswap ya, dari frekuensi tinggi ke rendah. Nah, kalau ini kita bisa lihat nih dari yang getarannya pelan ke getaran yang rapat. Berarti apa ini? Dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi kan? Frekuensi rendah ke frekuensi tinggi berarti ya disebutnya upswap ya, upswap. Nah, ini contoh sinyalnya. Oke, tadi ini alatnya, ini mini Vibroseis ya, dengan mobil yang lebih kecil. Kemudian ini truk ya, kalau kita ke area-area yang medannya cukup sulit. Nah, ini skema akuisisinya seperti ini ya. Jadi di tengah ini dikasih getaran nih arah vertikal, ya, gitu ya. Karena kan dia chip ya, chip signal. Kemudian dia menghasilkan gelombang yang didistribusikan ke segala arah ya gelombangnya ya. Kemudian dari gelombang ini ada yang dipantulkan ya, dipantulkan ke permukaan. Nah, ya. Nah, direkam oleh geofone. Geofonenya sinyalnya dikumpulkan di registration unit dalam bentuk ini ya, truk tadi ya. Nah, di sini dikumpulkan sekaligus dilakukan QC ya, QC untuk melihat kualitas dari sinyalnya. Nah, cara pengolahannya gimana? Cara pengolahannya adalah seperti ini ya. Jadi dia membangkitkan suatu chip signal ya, atau swab ya, swab signal mulai dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dalam selang waktu tertentu. Kemudian nanti diterima oleh receiver ya, diterima oleh receiver atau geofone dalam bentuk yang seperti ini. Nah, ini. Jadi dari reflektor pertama dapat ini, dari reflektor kedua dapat yang B, dari reflektor ketiga dapat C. Nah, ini apa namanya? Hasil dari sini itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Hasilnya seperti ini nih. Nah, hasil penjumlahan dari ini, 3 sinyal ini kan hasil rekaman di geofone ya. Ini belum bisa melihat batas lapisan ini. Ya. Batas lapisan yang mana belum kelihatan. Baru setelah kita lakukan cross korelasi dengan sinyal utamanya atau pilot swab-nya, maka baru kita dapat nih batas lapisannya. Nah, ini batas lapisan pertama, batas lapisan kedua, batas lapisan ketiga gitu ya. Nah, ini. Jadi ini baru bisa didapatkan apa namanya gambaran dari batas lapisan ketika dia sudah dilakukan cross korelasi. Tidak dinamit yang sifatnya impulsif. Kalau dinamit dia memang dapatnya hanya impuls sesaat ya, energi sesaat. Jadi memang nggak panjang seperti ini source-nya. Dia source-nya itu pendek ya, wavelet-nya pendek, jadi dia bisa langsung dapat batas lapisan. Tapi kalau ini Vibroseis, dia sinyalnya berupa sinyal kontinu ya, sinyal kontinu yang berbentuk chip ya, chip signal. Kemudian dia dibangkitkan dalam rentang waktu tertentu, kemudian dihasilkan ini ya, bentuk rekaman di geofone-nya. Kemudian hasil rekaman geofone harus dilakukan cross korelasi dengan sinyal sumbernya ya, sinyal sumbernya, yaitu berupa upswap atau downswap ya. Oke, kemudian ini contoh ya. Ini contoh misalkan kita punya koefisien refleksi seperti ini gitu ya. Koefisien refleksi itu berarti menandakan batas lapisan ya. Misalkan bentuknya seperti ini ya berarti batas lapisannya ada banyak ya. Kemudian ini pilot wave-nya ya. Kita lihat di sini dari mulai renggang ke rapat, berarti dari mulai low frekuensi ke high frekuensi ya, di sini. Kemudian recorded signal. Nah, ini yang direkam, sinyal yang direkam oleh geofone tuh bentuknya seperti ini. Kemudian recorded signal ini dilakukan cross korelasi ya, cross korelasi terhadap sinyal utamanya atau pilot swab-nya tadi ya, ini. Dilakukan dengan sinyal dari sumber seismiknya. Nah, kita akan dapat bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini kurang lebih sudah bisa terlihat bentuk refleksinya ya, tren dari bentuk refleksinya. Ini kan kalau kita zoom ya, kita lihat. Nah, ini ya.
Ini ada reflektor di sini, ini ada sinyal yang besar, kemudian ini ada ini juga di sini, ini ada di sini ya. Kemudian dua depan ini kan, dua ini dan ini itu ada di sini. Nah, jadi ini memiliki kemiripan dengan reflektor ya, bentuk reflektor. Oke, kemudian nah ini jenis geofon ya. Geofon itu adalah receiver yang digunakan pada saat akuisisi seismik di darat. Ini seiring berjalannya tahun ya, tahun 1935, tahun 1950, 70 yang ini. Nah, yang sekarang mungkin sudah tidak menggunakan kabel lagi ya, sifatnya wireless. Nah, ini contoh dari geofon ya. Dia bisa menerima frekuensi dari mulai 1 sampai 100 Hz, tapi kalau ada frekuensi yang lebih dari itu masih bisa ya, dia diestimasi di 20 kali dari ini, dari natural frekuensinya. Jadi kalau 100 ya berarti bisa sampai di 200 ya. Ini minimum frekuensinya, ini 1 Hz, ini 4 sampai 5 Hz. Kemudian ini salah satu contoh geofon 3 komponen ya. Geofon 3 komponen. Di mana komponen pertama mengukur getaran arah vertikal, kemudian komponen kedua mengukur arah getaran ini ya, atas bawah gini ya, apa ini kanan kiri lah ya. Kemudian yang satunya lagi ini depan belakang ya. Jadi ini 3 komponen. Jadi yang vertikal ini untuk merekam gelombang P-nya, kemudian yang dua ini ya, ada yang arah kanan kiri depan belakang, ini fungsinya untuk merekam gelombang S. Ya, jadi nanti ada shear vertikal, kemudian ada shear horizontal. Nah, ini bentuk dari geofonnya. Nah, kemudian kalau geofon itu kita bongkar ya, dalamnya itu ada komponen seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada pegas, ada massa, kemudian ada damper peredamnya. Kemudian di sini ada magnet yang didekatkan dengan suatu lilitan ya, didekatkan dengan suatu lilitan. Tujuannya apa? Jadi ketika magnetnya bergerak, nanti di sini si lilitan akan menghasilkan tegangan dan menghasilkan arus. Nah, bergeraknya dari mana ya? Karena adanya pergerakan ground ya, atau pergerakan tanah, sehingga mengakibatkan si massa ini dia ikut bergetar. Ya. Nah, di sini ada damper atau peredam. Tujuannya apa ini peredam ya? Biar massanya nggak vibrasi terus ya. Karena kan getaran tanah itu tidak terus-terusan ya. Getaran tanah ketika terjadi apa namanya perambatan gelombang seismik, dia getarannya hanya sepintas saja sesaat ya. Nah, kalau tidak dikasih damper, ini masanya ini akan berosilasi terus naik turun ya. Jadi seperti bayangkan kalian punya mobil atau motor ya, ketika di dalam pegasnya itu tidak ada peredam, maka begitu ketemu jalan yang rusak, maka si motor itu akan naik turun terus ya. Ya suatu saat berhenti karena gesekan, cuman lama ya berhentinya. Tapi kalau ada peredamnya, misalkan dari oli atau apa, di situ kan ada di dalam pegas biasanya ada peredamnya ya, yang dimana di dalam peredam itu ada olinya itu. Nah tujuannya untuk menghentikan getarannya ketika sudah melewati kembali jalan yang baik. Ya. Nah sama juga dengan ini, ketika gelombang seismiknya sudah tidak melewati sini lagi ya ininya diem gitu ya, nggak osilasi terus. Nah ini nanti besarnya redaman itu ditentukan dengan konstanta yang kita sebut dengan H ya. Jadi kalau hanya kurang dari 1, maka dampingnya itu terlalu kecil, dia tidak meredam. Jadi ketika ada sinyal, dia cenderung masih berosilasi, padahal sinyalnya sudah selesai ya. Si gelombangnya itu sudah selesai dan sudah melewati si permukaan gitu. Kemudian ada critical damping, nah ini pas ya, haknya sama dengan 1. Jadi ini jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memberhentikan osilasi dari sistem pegasnya ini ya. Kemudian ada overcritical damping, ini dia terlalu meredam ya, ininya itu terlalu meredam. Jadi ketika ada gelombang seismik yang tiba di geofon, maka getarannya itu kadang nggak sensitif ya, tidak terekam. Kenapa ya? Karena ininya terlalu meredam sekali ya. Jadi kenceng gitu ya. Si dampernya itu terlalu menahan getaran sehingga ya M-nya itu masanya dia cenderung diam, tidak berosilasi gitu. Nah, ini konstantanya kita sebut sebagai H ya. Nanti kita akan bahas ininya nih. Nah, ini kalau kita punya massa dihubungkan ke pegas ya.
maka kita punya frekuensi natural dari massa dan pegas ini, yaitu 1/2V akar K per M. Ini besarnya dari frekuensi natural. Nah, ini ada damping. Nah, nanti kaitannya dengan damping itu ini. Ya. Ini adalah persamaan hukum Newton. Jadi ketika punya dua gaya yang bekerja pada suatu massa ya, berarti gaya pegas dan gaya redaman ya, gaya pegas dan gaya redaman. Maka total gaya yang bekerja adalah gaya pegas ditambah gaya redaman ya. Di sini ada FF, Fs ya atau F spring pegas, ada Fd yaitu F damping ya, gaya redaman. Nah, ini kita jumlahnya jadi F pegas ditambah F damping sama dengan massa dikali percepatan dari bendanya, yaitu turunan kedua terhadap waktu dari U ditambah Z. Kenapa U ditambah Z? Karena si posisi massa ini berada pada jarak U ya. Pada jarak U relatif terhadap kerangka ini. Ya, kerangka acuannya ini yang berbentuk kotak. Nah, kerangka acuan yang kotak ini dia memiliki posisi sebesar Z relatif terhadap pengamat yang diam di luar kerangka ini gitu ya. Jadi total jarak yang dimiliki massa relatif terhadap pengamat yang diam di luar itu adalah U ditambah Z. Nah, ini bisa dipahami kalau kalian masih ingat konsep fisika mengenai gerak relatif ya. Ini TPB di pembahasan pertama ya mengenai gerak ya. Ini. Jadi kalau kita naik kereta apinya bergerak sejauh U, kemudian kita di dalam kereta api bergerak sejauh Z gitu ya, maka total pergerakan kita adalah U ditambah Z ketika ada pengamat diam di stasiun yang mengamati gerak kita. Ya, jadi penjumlahan ini ya, gerak relatif. Kemudian ini dilakukan operasi ya, turunan 2 kali, sehingga kita peroleh Z double dot ditambah D per M Z dot ditambah K per M dikali Z sama dengan minus U double dot. Ya. Jadi double dot ini turunannya sekali ya, kalau dotnya atau titiknya 1, ini turunannya sekali, kalau double dot turunannya 2 kali. Ya. Kemudian didefinisikan di sini ada 2 konstanta ya. K per M ini kita definisikan sebagai omega 0 kuadrat ya, yang nantinya bisa kita ini turunkan menjadi frekuensi ini ya. F0 dari omega 0 kita bisa turunkan jadi F0. Kemudian ini yang berikutnya D per M ini kita definisikan sebagai 2 epsilon. Nah, 2 epsilon ini nanti hubungannya untuk mencari H ya. Jadi H itu sama dengan epsilon per omega 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai damping parameter ya, atau parameter redaman. Nah, damping parameter tadi nanti bentuknya seperti ini kalau kita amati hubungan simpangan terhadap frekuensi ya. Simpangan terhadap damping parameter. Jadi yang underdamp atau yang H-nya kurang dari 1, itu dia begitu ada simpangan, dia masih berosilasi ke belakangnya. Nah, itu ya, masih berosilasi. Kemudian yang critical damping, yang H-nya sama dengan 1, begitu dia ada osilasi, dia turun. Langsung ke 0. Nah, kalau yang overdamp ini redamannya terlalu berlebihan, maka dia simpangannya kecil ya, kemudian langsung teredam. Artinya di sini tidak ada osilasi atau respon amplitudenya terlalu kecil ya. Nah, ini karena tadi sensitivitasnya juga kecil yang disebabkan karena redamannya ini terlalu besar ya. Nah, makanya disebutnya di sini H-nya lebih dari 1. Ya, itu materi hari ini ya. Mengenai apa tadi jenis-jenis gelombang, kemudian masuk ke akuisisi darat. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai marine acquisition ya, masih seismik ya, marine acquisition seismik. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sambil saya istirahat.